Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji kinerja dalam jabatan PPG tahun 2025. Perkenalkan, saya Rahmat SPDI. Saya adalah seorang guru madrasah di salah satu madrasah MI Birrul Walidain Ketapak yang beralamat Ketapak, Desa Dadap, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah, NTB. Dan saya termasuk mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 batch 1 di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Dengan nomor peserta 3797011012032 NIM 2511110912. Hari ini Sabtu 10 Mei akan melaksanakan uji kinerja di madrasah saya MI Birrul Walidain pada kelas 4 dengan materi Quran Surat Al-Asr. Berikut ini uji kinerja saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari, silakan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in wa antu amirana wadatal watani wa nadatal banati bi gururil ma ila yaumiddin wa antam surana wa tahta alaina wa tardukana wa tafadana wa takfirana wa likadil muslimin ya Allah ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Alhamdulillah rabbil alamin. Ada yang tidak ada ya? Ada yang sakit? Oh, ini Epen sakit. Sakit ada ya? Mana ini? Ada yang tahu? Mungkin kurang sehat barangkali. Siapa yang berdekatan rumahnya dengan Epen? Hah? Jauh rumahnya ya? Ya. Salah satu lagu wajib nasional. Ada yang tahu lagu wajib nasional? Baik, saya tentukan saja ya. Garuda Pancasila. Ya, oke. Ada yang bisa? Nah, kita coba. 1, 2, 3, mulai. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo, Maju, maju, ayo, maju, maju, ayo, maju, maju. Selesai, silakan duduk. Baik, dalam kesempatan pertemuan
Bapak akan sampaikan materi pelajaran Al-Quran, Quran hadis. Quran hadisnya, yaitu kita mulai dari ayat-ayat Pendek. surat-surat Al-Quran, yaitu ayat-ayat pendek yang biasa kita dengar itu ya. Ayat-ayat pendek yang siapa yang biasa pergi jemaah, sholat jemaah, pasti itu yang dibacakan oleh imam kita. Jarang sekali imam membacakan ayat yang panjang ya. Al-Ma'un bisa? Awal kebetulan. Silakan. Nah, betul. Ya, saya kasih hadiah betulan. Rugi kalau maju ya, kan? Rugi dong. Hadiahnya. Ayo. Nah, siapa lagi yang berani? Ayo. Al-Quran surat Al-Asr ayat 1 di sini. Dari menghitung detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, dan tahun. Itu menurut waktu, jam atau pergeseran waktu. Terus menurut sesuai dengan waktu yang ada pada diri kita. Bisa contohkan. Dari kita belum terlahir, kecil, kemudian masa kecil langsung besar, kecil, terus oek, balita, kemudian kecil, terus remaja, terus dewasa, kemudian tua, lalu mati. Itulah peredaran atau pergeseran yang ada pada diri kita. Itulah yang disinggung di dalam ayat 1. Kemudian dunia dari awal kehidupan masa lalu sampai kiamat, itulah peredaran masa atau waktu. Nah, itulah yang disinggung di dalam Quran surat Al-Asr ini ayat 1 ini. Paham sampai di sini? Jadi Allah itu menyinggung waktu ini, bersumpah demi waktu dari detik, menit sampai dan seterusnya. Nah, itu maksudnya ya. Kemudian bisa dilanjutkan ke ayat yang kedua. Innal insana lafi khusr. Innal insana lafi khusr. Coba. Innal insana lafi khusr. Coba semuanya. Innal insana lafi khusr. Coba lagi sekali. Innal insana lafi khusr. Tanda di sini ada tas ditahan sebentar ya. Innal insana lafi khusr. Coba. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia berada dalam rugi. Nah, tadi ayat yang pertama demi masa atau waktu yang bergeser itu. Sekarang ayat kedua, sungguh manusia dalam keadaan rugi. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyinggung manusia itu dalam keadaan rugi? Ada yang tahu? Kenapa Allah di dalam surat Al-Asr ayat kedua ini menyinggung manusia dalam keadaan rugi? Karena manusia tidak bisa mempergunakan waktu. Wal asr ini yaitu waktu.
tidak bisa memanfaatkan Waktu. waktu. Dari detik, menit, seperti yang saya katakan tadi. Kemudian usia kita dari kecil sampai metong atau mati atau tua tidak pernah dia pergunakan untuk kebajikan. Nah, itulah yang disinggung di dalam Quran surat Al-Asr ayat kedua ini. Nah, siapa saja yang rugi? Contoh, saya kasih contoh. Dari jam, dari hari, tahun kita diberikan hidup dari kecil sampai dewasa sampai tua, kita tidak pernah memanfaatkan waktu ini untuk melakukan amal Soleh. kebajikan, untuk ketaatan. Ketaatan. Itulah yang dimaksud orang-orang yang Rugi. paham sampai di sini? Paham. Bisa dilanjutkan? Bisa. Baik, kita lanjutkan ke ayat yang ketiga. Illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Coba sama-sama. Illalladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Coba ulang supaya lebih matang. Illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Nah, illalladzina amanu, kecuali orang yang beriman, wa amilus solihat, dan mengerjakan kebajikan, wa tawassaw bil haqq, serta saling menasehati untuk kebenaran, wa tawassaw bis sabr, saling menasehati untuk kesabaran. Ini dia. Nah, jadi di dalam ayat yang ketiga ini, tadi yang ayat yang kedua apa? Golongan orang-orang yang rugi, yaitu orang yang tidak bisa memanfaatkan waktu. Nah, di dalam ayat yang ketiga ini Allah mengecualikan orang-orang yang rugi itu, yaitu di sini disinggung orang yang beruntung. Nah, sungguh manusia dalam keadaan rugi illalladzina amanu, kecuali, nah ini ya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan atau beramal soleh, serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran. Itulah orang-orang yang beruntung atau orang-orang yang tidak rugi. Nah, coba siapa saja yang tergolong orang-orang yang beruntung? Orang-orang yang mengerjakan atau beriman, mengerjakan kebajikan, saling menasehati untuk kebenaran, saling menasehati kesabaran. Orang-orang yang beruntung atau orang-orang yang tidak rugi. Nah, ayat ketiga ini. Nah, jadi dari semua ayat-ayat ini sudah ada gambaran? Ada yang nyimpan di sini atau di otak atau di mana disimpan dulu? Hah? Disimpan di otak atau di hati? Atau di sekedar di kuping aja? Hah?
Kalau simpan di kuping nanti cepat hilang. kalau simpan di otak nanti di otak saja dia nongol. Tapi masukkan juga di Hati. setelah kita dengar, kemudian kita cerna, kemudian kita amal. Aman. Begitu dong. Jangan sampai di telinga aja, nanti pas keluar main habis. Kan gitu. Nah, kalau disimpan di telinga saja ya. Simpan dengarkan dengan telinga, kemudian simpan di otak, kemudian di hati. Nah, diamal, amalkan maksudnya. Paham? Oh. Kalau sudah paham, hafalannya bisa tadi? Bisa? Ya? Bisa? Bisa diulang atau kita lanjutkan? Silakan maju. Wakil-wakil ketua kelompok silakan. Silakan maju. Sini. Siapa yang menang? Wong pimpong. Siapa yang menang? Saya kasih soal A. Silakan. Siapa yang menang? Saya kasih soal A. Ini lembar untuk menjawab. Diskusikan. Kemudian siapa yang menang? Ini saya kasih soal B. Yang kalah lebih besar. Nggak apa ya? Temannya sedikit dapat soal yang lebih gede ya, lebih banyak. Tapi nggak apa. Silakan duduk. Saya kasih lembar jawaban. Silakan didiskusikan ya. Silakan tulis nama kelompoknya dulu, masing-masing anggota kelompoknya ya. Anggota kelompok. Tulis. Anggota kelompoknya nama ini. Nah, terus nama anggota kelompoknya. Tulis nama anggota kelompoknya. Sama tiga soal semuanya. Silahkan proaktif diskusinya ya. Jangan andalkan satu teman saja. Kan didiskusikan. Jangan sampai satu saja yang mikir ya. Semuanya harus berpikir. Memberikan bantuan temannya yang nulis. Apa bunyi soal nomor 1? Bacakan.
Nomor 2, Quran surat Al-Haus tergolong surat Makkiyah. 3. Al-Ashr artinya waktu atau masa. Bagus. Silakan duduk. Ada yang perlu ditanggapi dari hasil Quran surat Al-Asr termasuk surat yang keberapa dalam Al-Quran? 103 juz ke-30. Bagus. Tepuk tangan. Ini yang mantap. 2. Jelaskan isi kandungan Quran surat Al-Asr menjelaskan tentang kerugian manusia yang tidak memanfaatkan waktu untuk beramal saleh. Bagus. Itu dia. Kelompoknya sedikit tapi jos. 3. Dalam Quran surat Al-Asr menjelaskan tentang kerugian manusia memanfaatkan waktu hidup di dunia kecuali orang-orang yang beramal soleh saling menasehati tentang kebenaran atau kebaikan dan tentang kesabaran. Waktunya hanya 3 menit. Karena soalnya cuma 2. Waktunya sekolah ada waktunya bantu orang tua. Orang tua begitu ya. Ya. Nah, gitu. Supaya kita tidak termasuk orang yang rugi. Pentingnya kita saling menasehati. Sebelum kita tutup, silahkan kita menyanyikan salah satu lagu daerah dulu. Lagu daerah. Siapa? Silakan berdiri. Ya, 1, 2, 3, mulai. Kadal Mari kesambi benang kata setakilan aduh dingger tajam onya gentau mati payu salah kejarian aduh dingger. Nah, itu salah satu lagu budaya lokal kita, yaitu tentang nasihat. Gajah Monya kita diberikan nasihat yang baik, tapi kalau kita tidak bisa mematuhi, mentaati, nanti bisa dalam kerugian, salah kejadian atau tersesat jalan. Salah kejadian, ya. Jangan sampai salah kejadian ya. Nah, jangan sampai kita tersesat jalan. Silakan duduk. Baik, silakan untuk lebih barokahnya silakan ditutup. Ketua kelasnya silakan ditutup dengan doa. Berdoa